Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan anak-anak yang soleh, Allah berikan suami yang soleh, Allah berikan istri yang soleha, dan Allah berikan teman-teman yang soleh dan soleha. Kenapa kalau pengajian yang banyak ibu-ibu ya? Kenapa? Hah? Ibu-ibu banyak nih, berapa nih? Bapak-bapaknya? Kenapa kira-kira? Nah? Kenapa? Apa? Lebih banyak dosanya. Di surga yang banyak laki-laki apa perempuan? Sebaliknya, kalau di neraka banyak laki-laki apa perempuan? Iya, perempuan itu di mana-mana selalu banyak. Ya. Pengajian banyak, ya. Di pasar banyak, di mall banyak. Ya. Semoga ibu-ibu yang hadir di majelis taklim ini, di majelis pengajian ini, ibu-ibu soleha. Amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Prof. Iding, pengawas, kemudian teman-teman di RSIB, ya, dan ibu-ibu sekalian, berapa lama lagi kita kurban? Berapa hari lagi? 21. Berarti 3 minggu lagi kan? 3 minggu lagi. Siapa yang sudah menyiapkan hewan kurbannya? Atau dibalik, siapa yang belum? Nah, pada pagi hari ini kita bahas ayat terpendek saja ya. Ayat terpendek dalam Al-Quran. Surat apa ayat terpendek dalam Al-Quran? Surat apa? Ibu-ibu, surat apa? Al-Kautsar. Ya. Ayo sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad, ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Al-Kautsar. Nah, apa Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, dari katsir. Ya, katsir kalau yang banyak, Al-Kautsar, ya. Jadi nikmat yang sangat banyak, Al-Kautsar. Ya, jadi di sini Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad nikmat yang sangat banyak. Nah, sebenarnya
ini juga ditujukan kepada umatnya. Tidak hanya Nabi Muhammad, tapi juga kepada umatnya. Kita maksudnya. Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat apa lagi? Panjang umur. Nikmat apa lagi? Rezeki. Nikmat apa lagi? Nikmat ikut pengajian. Nah, nikmat ini. Nikmat enggak pengajian ibu-ibu? Apalagi sambil ngantuk-ngantuk kan? Waduh, nikmat betul itu, ya. Dengar pengajian sambil ngantuk-ngantuk itu. Nikmat itu. Ya, sama dengan orang khutbah Jumat, ya enggak? Dengar khutbah Jumat sambil ngantuk-ngantuk itu, nikmat itu. Ya. Nikmat itu sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Ibu-ibu mendapatkan suami yang soleh, nikmat enggak, Bu? Nikmat. Ya. Suami ibu mendoakan ibu-ibu sekalian, menyayangi, mengayomi, ya kan? Mendidik, ya enggak? Memuliakan, ya. Seorang suami yang baik adalah yang memuliakan istrinya. Ya. Itu dia, itu namanya memuliakan istrinya adalah orang yang paling baik. Rasulullah itu orang yang paling mulia di muka bumi. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? Coba, mulia sekali. Ya. Mulia sekali. Ya, Rasulullah itu menyayangi istrinya, ya. Kemudian kadang-kadang bercanda dengan istrinya, ya. Bergurau gitu, ya. Jadi betul-betul apa? Betul-betul membuat istrinya bahagia, ya. Begitupun dengan istri. Ya. Tugas istri apa? Kepada suami, apa tugasnya? Taat. Taat kepada suami selagi suami taat kepada Allah gitu kan. Kalau suaminya toleh sih enggak usah taat kan. Ya, jadi kita taat kepada suami ketika suami taat kepada Allah. Ya. Ketika suaminya pulang disambut, ya kan? Walaupun enggak bawa uang, ya kan, tetap senyum. Ya, jangan enggak bawa uang, kerucut mukanya. Ya. Kalau bawa uang baru senyum. Sebelum masuk pintu bawa uang enggak? Enggak, langsung tendang balik gitu ya. Nah, jadi istilahnya ada uang abang sayang, enggak ada uang abang ditendang, ya. Atau enggak ada uang abang melayang. Tendangannya kuat banget sampai abangnya melayang gitu ya. Ya. Jadi ada kisah yang sangat bagus ya. Seorang istri ketika suaminya pulang itu disiapin 3 ya. Pertama disiapin air teh, yang kedua disiapin handuk, yang ketiga disiapin sapu lidi. Begitu suaminya pulang, "Bang, abang mau apa nih? Abang mau mandi dulu." Tuh, ada anduk, ya kan. "Abang mau minum dulu." Itu ada teh, ya. Nah, jadi terakhirnya kalau enggak puas dengan pelayanan saya, ini sapu lidi, pukul saya gitu kan. Coba nanti ibu praktekkan di rumah. Suaminya kaget kali. "Ibu salah makan obat kayaknya ya," katanya. "Tadi ngaji di rumah sakit ya?" "Iya." "Salah makan obat kayaknya ini," katanya ya. Jadi nikmat itu sangat banyak ya.
Al-Kautsar, nikmat itu sangat banyak. Hari ini kita hirup udara saja, nikmatnya luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. Kapan nikmat itu hilang? Ketika kita sudah tidak menikmatinya lagi. Contoh, ketika kita tarik nafas, sesak. Nah, udah hilang nikmatnya. Ya kan? Atau sakit. Ya. Nah, jadi nikmat itu sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat rezeki ya. Nah, ibu-ibu semuanya kan punya rezeki nih, alhamdulillah ya kan. Kalau dari wajahnya sih saya lihat ini ibu-ibu banyak duit ini ya. Ya. Meskipun banyak masalah di rumah gitu kan. Tapi ya. Banyak rezeki lah ya, bukan banyak duit ya. Karena rezeki kan tidak hanya duit kan. Banyak rezeki lah. Ibu-ibu ini banyak rezeki. Ya. Nikmat sehat, ya, nikmat rezeki, ya, nikmat iman, ya kan. Maka para ulama membagi nikmat itu pada 3 tingkatan. Pada 3 tingkatan. Tingkatan terendah nikmat rezeki, duit, harta, itu nikmat terendah itu. Ya. Allah kasih kita rezeki, ya, cukup kehidupannya, ya. Nggak apa-apalah pas-pasan ya, pas mau beli mobil ada, pas mau umroh ada gitu kan, nggak apa-apa pas-pasan ya. Nah, itu kan rezeki. Tapi rezeki harta itu kalah oleh rezeki apa? Ini level yang kedua, yang lebih tinggi daripada rezeki harta. Rezeki apa? Sehat. Loh, apa buktinya? Buktinya kalau orang sakit, semua hartanya dijual. Betul nggak, ibu-ibu? Semua hartanya dijual untuk sehat, ya nggak? Nggak peduli lagi. Mau miliaran kayak biayanya, mau berobat ke Singapura kayak. Ya, berobat ke Singapura itu Bu, ada teman saya berobat ke Singapura. Begitu masuk aja ke rumah sakit Singapura, deposit minimal 300 juta. Deposit minimal itu DP-nya. Habis itu tinggal ngitung aja berapa hari di sana. Habis itu harta, ya. Jadi ibu-ibu sekarang ini, ya Allah, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, sehat itu. Iya. Syukuri betul itu. Ya, bagaimana cara kita mensyukurinya? Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Bagaimana? Masuklah kita pada ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ada 2 cara mensyukuri nikmat dalam ayat yang kedua surat Al-Kautsar. Pertama adalah sholat. Fasholli, sholat. Sholat itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya. Tanda kita terima kasih. Syukur itu kan bahasa kitanya terima kasih. Tanda kita terima kasih kepada Allah, sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita aja sama teman kalau nggak tahu terima kasih, kita nggak mau berteman sama dia. Ya nggak? Ini udah dibantu, terima kasih kagak ya. Nah, malah nikam lagi dari belakang misalnya ya. Nggak mau. Ya. Jadi tanda terima kasih kita pertama adalah sholat. Makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau sakit boleh nggak libur sholatnya? Libur dulu sholatnya, lagi sakit, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap sholat. Makanya di rumah sakit Islam
Orang sakit itu ada tata caranya kalau dia mau sholat. Kalau dia bisa berudu, berudu. Kalau nggak bisa sholat, kalau nggak bisa berudu, tayamum. Kan ada alatnya, ya. Di rumah sakit Islam ini ada alatnya untuk tayamum. Ya nggak? Nah, itulah yang membedakan rumah sakit Islam apalagi syariah dengan yang tidak. Ya. Jadi kalau kita sakit tetap dijaga ibadahnya. Itu dia. Salah satu ciri rumah sakit syariah itu menjaga pasien untuk tetap melakukan ibadahnya. Ya. Yang kedua ya tadi ya menutup aurat gitu. Mentang-mentang perempuan sakit terus enggak menutup aurat misalnya. Enggak boleh. Ya, tetap menutup aurat. Apalagi ketika datang orang yang berkunjung gitu. Ya. Menutup aurat itu kan tidak hanya kepada manusia. Selain manusia ada apa lagi makhluk? Selain manusia ada apa lagi? Hah? Ada? Ada jin, ada malaikat. Jadi kita nutup aurat malu sama malaikat. Itu dia. Malu sama jin kalau jinnya muslim ya. Jadi sholat jangan tinggalkan, kondisi apapun. Ini yang orang nggak paham. Banyak pasien ketika sakit nggak sholat, ya, nggak sholat dan nggak ada yang mengingatkan, kasihan. Makanya di rumah sakit Islam diingatkan. Ya, perawat-perawat mengatakan kepada pasiennya, Pak sudah sholat belum? Ibu udah sholat belum? Ingatkan. Ketika waktu sholat ingatkan. Belum. Nah, ibu bisa nggak kena air? Oh nggak bisa. Nah tayamum. Ya, nggak bisa sholat duduk, masih lemah, sholatnya berbaring. Ya kan, sholat berbaring aja gitu. Tinggal angkat tangan Allahu Akbar aja. Ya, nggak kuat angkat tangan, ya udah. Pakai gerakan aja, pakai mulut aja gitu kan. Nggak bisa juga bersuara, ya udah pakai kode mata saja. Yang penting hatinya ngomong, ya kan. Nggak bisa pakai kode mata, nggak bisa bicara, disolatkan kalau gitu. Ya. Jadi terima kasih kita kepada Allah itu dibuktikan dengan sholat. Makanya ibu-ibu solehah sekalian dan bapak-bapak yang soleh ini sholatnya dijaga. Sholat terbaik adalah sholat yang apa? Satu, tepat waktu. Ya, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada alasan, tepat waktu. Begitu azan, sholat. Wabil khusus bapak-bapak di masjid, ya, tidak hanya tepat waktu, tapi di masjid di mana azan diazankan dan berjamaah. Ini tidak berlaku bagi ibu-ibu, ya. Apalagi di mazhab Hanafi. Saya dulu tinggal di Pakistan, di mazhab Hanafi itu nggak ada ibu-ibu yang ke masjid. Ibu-ibu di rumah semua. Jadi masjid di Pakistan itu nggak ada batas lah, ibu-bapak nggak ada. Bolong aja gitu. Bapak-bapak semua di masjid. Loh mana ibu-ibunya? Di rumah. Kalau mazhab Hanafi di rumah ibu-ibunya. Enggak ada yang sholat di masjid. Kita aja yang Syafi'i ke masjid. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tepat waktu. Yang kedua tadi apa? Di masjid kalau sholat wajib, ya. Yang ketiga berjamaah. Makanya dari mulai sekarang niatkan nih bapak-bapak ya. Niatkan sholat 5 waktu di masjid. Tepat waktu berjamaah. Niat aja dulu. Kan gak bayar niat, ya enggak? Gak bayar, niat aja dulu.
Nah, jadi dimanapun kita berada, atau kita lagi safar, lagi di mobil, begitu azan, Allahu Akbar, bilang sama supir, "Pir, cari masjid." Nah, gitu. Ya. Jadi sholatlah ketika panggilan azan. Ya. Karena azan itu maknanya dua ya. Panggilan sholat, ya, panggilan sholat. Ketika Allah hayya 'alas sholat, ayo sholat gitu ya. Sama panggilan di mana azan? Di kubur ya. Kubur kan orang azan ya. Mengazankan orang mayat yang mau dikuburkan gitu. Jadi sebelum panggilan di kubur ya panggilan ini yang di bumi ini dipenuhi gitu ya, bapak-bapak sekalian ya. Nah, kalau ibu-ibu usahakan sholat tepat waktu. Ya, begitu azan siap-siap ya. Sholat tepat waktu. Kalau di kita kan di masjid-masjid kita kan mazhab Syafi'i kan ada tempat khusus perempuan gitu kan. Makanya saya nggak setuju kalau tempat khusus perempuan itu disekat-sekat gitu ya. Kenapa? Karena kalau sekatnya diambil kelihatan perempuannya. Ya, makanya ada ruangan sendiri untuk perempuan dan itu tertutup. Ya. Bahkan di beberapa masjid agak dipisah sedikit. Jadi ini masjid ada bangunan sendiri agak semeter 2 meter di belakang itu untuk perempuan. Karena kadang-kadang kan perempuan itu tidur-tiduran di situ ya, apa di situ gitu ya. Dia nggak bebas kalau ada cuman batasnya sekat-sekat gitu. Ya. Nah, tapi kalau di mazhab Hanafi nggak ada karena perempuan tidak ke masjid. Ya, tapi penting untuk sholat ketika azan diazankan. Begitu azan kita langsung siap-siap. Kenapa? Khawatir lupa. Lupa itu terjadi kalau kita menunda-nunda sholat, betul nggak? Sholat ntar aja lah. Nah, ntar aja lah, lama-lama masuk asar. Aduh, lupa tadi belum zuhur. Nah, begitu ya. Makanya untuk menghindari lupa sholat, maka sholatlah ketika awal waktu. Ya. Fasolli li rabbika, sholat karena Allah bukan karena yang lain. Ya. Nah, apalagi kalau ibu-ibu di rumah misalnya, enggak ada aktivitas pekerjaan di kantor mana, itu bisa perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya, sholat duha. Ibu-ibu kalau sholat duha berapa rakaat? 12, mantap itu. Mantap 12 itu. Ya. Bapak-bapak 2 rakaat gitu ya. Alhamdulillah. Ya, sholat duha itu sholat memancing rezeki. Ya, ini saya himbau kepada seluruh karyawan rumah sakit Islam ya. Begitu datang ke rumah sakit, waktu sholat duha, sholat aja dulu dua rakaat. Di mana aja, di ruangan perawat kayak di apa kayak di mana aja sholat ya. Karena ini tidak harus di masjid, karena ini meminta rezeki. Ya. Doanya kan jelas itu. Allahumma inna duha'aka wal baha'uka. Ya. Wal ismatuka wal quwwatuka wal qudratuka. Allahumma inni in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika rezeki aku ada di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rezeki saya ada di bumi keluarkan. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Jika rezeki saya sulit ya Allah, permudah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jika rezeki saya jauh, dekatkan. Masya Allah, luar biasa itu. Makanya sholat duha, ibu-ibu ya. Siap? Mulai besok siap? Nah, atau mulai hari ini ya. Sholat duha. Sholat duha itu memang sebaiknya 12 rakaat. 2. Ya, perbanyak sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Sholat tahajud berapa rakaat? 11, 8 dan 3.
8 tahajud, 3 witir. Sholat witir sebaiknya kapan? Mau tidur atau tahajud? Bisa dua-dua. Bisa mau tidur, sholat witir dulu, atau nanti tahajud, habis tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Perbanyak sholat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Karena sholat itu, Masya Allah, luar biasa ya. Saya punya kenalan lah ya, kenalan. Itu kalau sholat itu, kalau dia sholat itu seperti paku. Ya, seperti paku. Enggak gerak-gerak. Itu bisa sejam 1 rakaat. Dia hafal Quran, kadang-kadang nangis dalam sholatnya. Ya, kita nggak sampai seperti itu kayaknya kesolehan kita ya. Gitu tuh. Di sholat malamnya 2 rakaat 2 jam. Ya. Gimana Bu kalau kita praktekkan malam ini 2 rakaat 2 jam? Sejam rasanya berdiri kayak apa ya? Tapi itu kata kita. Kalau kata dia, ketika dia sudah menikmati bacaan, menikmati bertemu dengan Allah, fisik itu udah nggak lagi jadi ukuran gitu. Kadang-kadang fisik itu menyesuaikan. Ya. Coba kalau Bapak Ibu dalam keadaan senang, ya sakit itu bisa lupa loh, ya nggak? Hati senang gitu, sakit-sakit dikit juga rasanya ya lupa. Nah, bayangkan yang seorang hamba tadi bukan senang lagi dia berdialog dengan Allah itu, itulah kenikmatan dia itu. Makanya sejam berdiri itu enggak dirasakannya. Bagi kita, ya Allah lama sekali orang ini. Bagi kita, tapi bagi dia enggak. Karena udah nikmati, sudah menikmati gitu. Ya. Jadi fasolli li rabbika. Itu tanda kita berterima kasih kepada Allah. Pertama kita sholat, ya. Yang kedua apa? Wanhar, dan berkurban. Nah ini, kenapa kita harus berkurban? Bukti kita terima kasih kepada Allah. Siapa yang bilang? Allah. Di mana? Surat Al-Kautsar. Jadi Allah sudah beri kita nikmat yang banyak, nikmat sehat, ya, nikmat mengaji, semua nikmat lah yang sudah Allah berikan kepada kita. Terus bagaimana cara kita berterima kasih? Tadi pertama sholat, yang kedua berkurban. Nah, kenapa berkurban ini penting? Karena bukti kita cinta itu kan dengan kurban. Ya enggak? Bukti kita cinta kepada istri, ya, bapak-bapak, bukti cinta kepada istri apa? Berkurban untuk istri kan? Cari nafkah, bapak-bapak pergi pagi pulang malam, ya kan? Kehujanan, kepanasan, apalagi yang naik kereta ke Jakarta, coba bayangkan. Subuh udah berangkat, pulang malam, empet-empetan di kereta, ya kan? Nikmatlah yang kita enggak sampai seperti itu, berangkat dan pulang gitu kan. Tapi itu perjuangan. Kenapa? Karena cinta kepada istrinya, ingin membahagiakan istrinya, cinta kepada anak-anaknya, ingin menafkahi anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa bagus sekolahnya gitu kan. Bisa jadi orang, bisa jadi apa gitu. Ya. Itu tanda cinta. Coba kalau suaminya enggak mau kerja, tapi tiap hari dia bilang sama istrinya, istriku I love you, istriku I love you, tapi enggak kerja dia, enggak mau cari nafkah. Apa kata istrinya? Makan tuh I love you. Betul enggak itu? I love you, I love you. Sono kerja. Ya. Emangnya bisa dimakan tuh I love you? Yang dimakan nasi bukan I love you, ya kan? Nah. Jadi cinta itu mesti dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Berkorban tadi.
Ya. Kadang-kadang saya berpikir gini, kenapa ada anak-anak yang sampai membunuh orang tuanya? Ternyata begitu diselidiki, dia benci banget sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ini selalu menyiksa ibunya gitu loh, bapaknya misalnya. Bapak ini selalu menyiksa ibunya, dia benci banget, dibunuhnya bapaknya, padahal itu bapak kandungnya. Jadi kenapa? Nggak ada lagi di situ cinta, apalagi pengorbanan, boro-boro gitu. Tapi kalau seorang ayah yang berkorban untuk anaknya, nggak mungkin anaknya durhaka, itu aja nggak mungkin. Kenapa? Karena cinta itu Pak, Ibu, itu cinta itu berbalik dia. Ya. Jadi kalau kita ingin dicintai suami, ya, kalau istri pengen mencintai suami, ya, pengen dicintai suami, maka hal pertama dilakukan istri mencintai suami dulu. Sebaliknya kalau suami ingin dicintai istri, suami mencintai suaminya dulu. Ya, memberi istilahnya, jangan meminta. Meminta itu nggak akan pernah cukup. Memberi, ya, memberi kasih sayang, memberi perhatian. Karena itu bisa dirasakan, ya. Seorang istri bisa merasakan bagaimana sayang suaminya kepada dia. Bisa. Dari sikap-sikapnya, dari kata-katanya, dari perilakunya, ya, dari nafkahnya gitu kan. Bisa. Sama juga seorang suami bisa merasakan bagaimana istrinya sayang kepada dia, melayaninya, gitu kan, membahagiakannya gitu. Nah, begitupun kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Allah sudah beri kita semua nikmat, maka kita terima kasih dengan kita berkurban. Ya, apakah itu kita potong kurban? Apakah potong kurban itu darahnya atau dagingnya untuk Allah? Enggak. Ya. Dalam Al-Quran Allah bilang, harta dagingnya bukan untuk aku, kata Allah. Ya. Tapi untuk kamu. Keimanan kau bertambah, ya. Dan keberanian juga bertambah, saja'ah bertambah gitu ya. Makanya kalau kita kurban, jangan suruh potongin sama orang lain. Ini bapak-bapak nih, wabil khusus nih. Kurban potongin sama panitia. Ya, di kita mah ada panitia. Kalau di negara mazhab Hanafi enggak ada panitia-panitia. Ya. Saya bertahun-tahun tinggal di sana, kalau udah Idul Adha itu setiap rumah itu potong kurban depan rumahnya. Jadi berceceran darah itu kalau sudah Idul Adha itu. Kalau rumahnya gede, potong sapi di depan rumahnya. Kadang-kadang potong onta dia, di sana kan ada onta. Potong onta dia kalau rumahnya gede, orang-orang kaya gitu. Tapi kalau rumahnya biasa-biasa aja, potong domba dia. Tapi nggak ada panitia di sana. Setiap orang motong. Makanya di sana setiap rumah tangga punya pisau, macam-macam pisau gitu. Ya, kenapa itu? Itu melatih keberanian. Dulu ketika berjihad, ya perang, misalnya perang Badar, perang Uhud, itu kan nebas-nebas leher orang kafir itu. Pedang das, tebas tangannya, darah semua itu latihan keberanian, ya. Makanya bapak-bapak jangan kalau kurban jangan dikasih orang motong, kita sendiri yang potong. Ya, supaya ada keberanian. Ketika motong tuh darah muncrat kemana-mana gitu kan, wah, keberanian kita muncul di situ. Kita berdarah-darah gitu. Tapi darah hewan gitu kan. Ya. Wanhar, dan berkorbanlah, ya. Di mazhab Hanafi ini karena ini perintah, maka dipahami kewajiban. Makanya di mazhab Hanafi itu orang miskin pun berkurban. Di kita mah orang kaya aja ada yang nggak mau kurban. Padahal punya mobil, punya apa, nggak mau kurban. Innalillahi kan. Di sana orang miskin kurban. Saya pernah ya menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Itu yang asli itu ya, keluar air di ujung mata saya itu. Kenapa? Rumahnya dindingnya tanah, lantainya tanah, atapnya rumbia, lebarnya cuma 3x3 rumah itu.
pintu satu, jendela satu. Kayak apa miskinnya itu? Ya, ibu-ibu pernah nggak melihat rumah di Bogor kayak gitu? Nggak ada saya lihat. Saking miskinnya gitu ya. Lantai tanah, dindingnya tanah, atapnya rumbia, pintu satu, jendela satu. Tapi Idul Adha dia potong kambing di depan rumahnya. Berair ujung mata saya. Dalam hati saya, Masya Allah. Begitulah cintanya dia kepada Allah. Itu kan bukti cinta. Begitu cintanya dia kepada Allah, ketika Allah nyuruh kurban, dia kurbankan apa yang dia punya. Ya kan? Kita belum diminta kurban nyawa ini. Baru kurban kambing aja udah pada nolak-nolak gitu sebagian. Gimana kalau Allah minta kurban nyawa? Sahabat-sahabat dulu perang jihad, nyawa taruhannya, ya terbunuh. Ya. Hamzah paman Rasulullah terbunuh dalam perang Uhud. Ya. Jadi nyawa taruhannya ketika jihad dulu. Nah, kita belum bertaruh nyawa, kita hanya baru diminta berkurban. Ya, tanda terima kasih, tanda kita cinta kepada Allah. Ya. Nah, ini yang tidak banyak dipahami, ya. Apalagi di mazhab kita disebut, itu cuma sunnah. Sunnah kan kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa gitu. Bukan itu maksudnya. Ini perintah Allah oleh mazhab Syafi'i memang dihukumi sebagai sunnah. Tapi sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat kuat. Yang sangat dianjurkan. Kalau Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi ini wajib. Ya. Nah, kira-kira kalau Allah minta kita berkorban tanda cinta, lalu kita enggak berkorban, itu artinya apa kira-kira? Masih layak enggak kira-kira kita mengklaim aku cinta kepada Allah? Masih layak enggak? Allah minta kita berkorban. Fulan, fulana, mana bukti cintamu kepadaku? Kurban, kata Allah. Lalu terus kita enggak kurban. Terus kita bilang, aku cinta Allah. Kira-kira layak enggak itu? Kita aja kepada pasangan gitu kan, mana bukti cintanya? Ini dong kurban, beli ini dong misalnya. Tapi enggak dibeli sama dia, berarti dia kecinta kan gitu. Ya. Nah, makanya yang belum menyiapkan hewan kurban, siapkan ya. Yang belum mendaftar, daftarkan. Sesuaikan dengan kemampuan. Mampunya sapi, sapi. Ya. Jangan mampunya sapi, kambing gitu. Aduh. Ya. Termasuk pelit itu. Ya, mampunya sapi, sapi. Mampunya domba, domba. Ya, jangan dipaksakan juga ngutang-ngutang untuk kurban gitu, jangan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ngutang dan tidak berat? Buka tabungan kurban, cicil. Percaya nggak ibu-ibu kalau saya sekarang ini nabung kurban? Percaya nggak? Saya nabung ibu, bapak ibu, untuk kurban itu. Saya nabung tiap bulan. Dan itu sudah bertahun-tahun gitu. Kenapa? Supaya nggak berat. Kadang-kadang pas mau kurban keperluan banyak. Uang ada tapi kepake gitu kan. Nah, begitu kita punya tabungan, ada tuh tabungan kurban. Buka kurban kita. Ya. Nah, ini ibu-ibu ya, mulai sekarang lah. Yang belum buka tabungan kurban, buka tabungan kurban. Ya. Buka tabungan kurban. Kecuali kalau punya uang lebih ya, itu nggak usah buka tabungan juga, bisa berkorban gitu kan. Tapi kalau yang pas-pasan tadi ya, dapat gaji habis-habis saja ya harus nabung caranya. Ya.
Supaya apa tadi? Supaya kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah gitu ya. Nah, kalau kita mencintai Allah, Allah pasti cinta kepada kita. Cinta itu timbal balik dia. Kalau dalam bahasa kimia ada aksi reaksi gitu ya. Aksi reaksi. Jadi kalau si A cinta kepada si B, itu otomatis si B akan merasakan cinta itu, sehingga juga dia akan mencintai si A. Sehingga berbalik cintanya. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ujung ayatnya apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu akan terputus. Nah, ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, saya menghimbau diri saya pribadi juga jamaah sekalian, ayo kita berkurban. Tanda terima kasih kita kepada Allah, ya. Tanda cinta kita kepada Allah. Ya. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya, wahai fulan, wahai fulana, cinta enggak engkau kepada aku, kata Allah. Cinta, mana buktinya? Ya, kurban aja enggak. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita laksanakan syariat kurban yang tinggal 3 minggu lagi. Kita berdoa semoga Allah berikan kita rezeki yang berkah, yang cukup ya, yang cukup sehingga kita dapat melaksanakan kurban.